Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru. Menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. Bai Hua Fofa Guangpo Jiangzuo episode 7 menjadikan hati semua makhluk sebagai hati diri sendiri. Saya meminta kalian untuk belajar mengendalikan diri. Bagaimana jika Anda tidak bisa mengendalikan diri? Ketika Anda tidak bisa mengendalikan diri dan ingin marah, tadi saya berkata untuk menjaga setiap tindakan, ucapan, dan pikiran kalian untuk selalu bersih. Apa maksudnya? Ketika Anda ingin marah, jangan gerakan tubuh Anda, sehingga Anda tidak akan bertindak sembarangan. Jangan mengeluarkan suara apapun. Dengan begitu Anda bisa mengendalikan diri sendiri. Jangan berpikiran sembarangan. Tidak peduli apa yang dia maki atau ucapan yang dia katakan kepadamu. Jaga pikiran Anda agar tetap bersih. Jangan berpikiran sembarangan dan jangan berbicara sepatah kata pun. Tahan diri. Jangan melakukan tindakan apapun. Dengan begitu, Anda telah menguraikan jodoh buruk secara perlahan-lahan. Gunakan keberanian Anda untuk menghadapi dan melampaui sisi gelap hati Anda. Mengapa? Tahukah Anda apa yang masuk akal dan apa yang tidak masuk akal di dunia ini? Tahukah Anda apa yang disebut dengan Anda mengira itu benar dan orang lain itu salah? Semuanya tergantung apa yang saya gunakan. Ketika Anda merasa sesuatu itu benar, maka itu benar. Sedangkan ketika Anda merasa sesuatu itu tidak benar, maka bisa jadi itu tidak benar. Jadi Anda harus belajar untuk mengendalikan diri sendiri, memperbaiki sifat dan perilaku buruk, membina diri hingga pikiran dan hati bersinar terang. Apa itu sinar terang? Energi positif. Ketika Anda membenci orang ini, Anda harus berpikir bahwa dia pernah membantu saya. Ketika orang ini memperlakukan Anda dengan buruk, Anda harus berpikir bahwa kita semua adalah saudara. Inilah yang disebut sebagai sinar terang. Dengan begitu, kalian akan memiliki welas asih untuk bertoleransi kepada semua makhluk. Bertoleransilah terhadap orang lain. Jika mama Anda bisa melakukan kesalahan, Anda bisa memaafkannya. Jika anak Anda melakukan kesalahan, Anda bisa memaafkannya. Mengapa Anda tidak bisa memaafkan seseorang yang seumuran dengan mama Anda ketika dia melakukan kesalahan? Mengapa Anda tidak bisa memaafkan seseorang yang pemuda dengan anak Anda ketika dia melakukan kesalahan? Ini artinya Anda tidak mengerti cara bertoleransi terhadap semua makhluk. Jadi Anda dapat meningkatkan diri Anda dalam baik dan buruknya dunia ini. Karena Anda tahu di tengah hal-hal yang baik, Anda tahu apa itu kebaikan. Anda bisa berubah di tengah hal-hal buruk, Anda juga tahu apa itu kebaikan. Anda bisa berubah nanti. Ketika Anda sudah berubah, artinya Anda telah meningkatkan tingkat pembinaan diri Anda sendiri. Jika Anda merasa selalu benar, mungkin Anda terus terjebak dalam pertengkaran keluarga untuk selamanya. Anda merasa bahwa setiap kalimat yang Anda ucapkan itu selalu benar, artinya Anda telah terjatuh ke dalam keangkuhan, dan yang mengikutinya adalah keakuhan. Saya benar, selalu benar, dan tidak pernah salah. Jadi Anda tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri. Anda tidak akan pernah dapat membantu orang lain karena masih ada keakuhan di dalam dirimu. Jadi seseorang harus menggunakan sudut pandang semua makhluk sebagai landasan pikirannya. Anda perlu membantu orang itu dengan mengetahui bagaimana cara orang itu berpikir. Mampu membuat orang lain bahagia, itu adalah kebahagiaan Anda. Adalah tanggung jawab Anda untuk dapat membuat orang lain merasa nyaman. Jika Anda dapat membuat orang lain bahagia, maka Anda pasti akan merasa sangat puas. Jadi seseorang harus belajar seperti ini. Jadi seseorang harus menggunakan sudut pandang semua makhluk sebagai landasan pikirannya. Maka Anda dapat memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Dharma sering menjelaskan bahwa kita harus belajar menghormati guru dan ajarannya. Melihat gurunya seperti seorang Buddha. Mengapa gurunya harus dianggap sebagai seorang Buddha? Ada alasannya.
Karena Anda perlu terlebih dahulu mengetahui moralitas guru Anda sendiri. Jika Anda bersedia belajar dari guru ini, baik, Anda akan belajar darinya. Sedangkan jika Anda melihat guru Anda sebagai orang biasa, Anda merasa guru Anda ini hanyalah manusia fana, maka Anda pasti akan mencari kelemahan dari guru ini. Disebut sebagai mencari-cari kelemahan guru. Anda akan mencari apa kesalahan dari guru Anda ini, lalu merendahkan ajarannya. Pada waktu itu, ada banyak biksu muda di sebuah kuil yang melihat dan menganggap gurunya seperti orang fana. Dia pasti akan mencari-cari kesalahannya. Benar bukan? Jika itu terjadi, maka Anda tidak dapat belajar hal-hal baik dari gurunya tersebut dan merendahkan ajarannya. Artinya, Anda mulai tidak menghormati dharma dan pembinaan dirinya mudah menyimpang. Buddha Qigong. Inilah bagaimana Buddha Qigong melenyapkan kejahatan dan menyebarkan kebaikan di dunia ini. Coba kalian perhatikan, ada banyak orang yang tidak menghormati gurunya sendiri. Dia tidak seperti seorang guru. Anda tidak mengerti. Anda tidak mengerti bahwa ternyata ada 84.000 aliran dharma, dan setiap aliran dharma itu tersambung menuju ke lautan Buddha. Jika Anda tidak menghormati dharma dan menganggap remeh guru, rintangan Anda telah muncul. Rintangan Anda sudah mulai muncul. Yu, artinya sudah ada, berhasil. Di zaman dahulu, jika Anda sering berpikir tentang jasa seorang guru, artinya Anda telah memiliki pahala. Sifu saya sangat baik dan sering melakukan kebajikan, artinya Anda juga telah memiliki pahala. Dharma mengatakan, seseorang yang senantiasa berpikiran baik tentang orang lain, maka pikirannya juga baik. Anda sering memikirkan kebaikan orang lain, artinya pikiran Anda juga pasti sangat baik. Sedangkan, jika Anda sering mengatakan keburukan orang lain, apakah pikiran Anda bisa menjadi baik? Karena semua yang ada di pikiran Anda hanyalah terisi keburukan orang lain. Bukankah itu berarti hanya keburukan yang Anda pikirkan setiap saat? Ini adalah sebuah konsep yang sangat biasa, kan? Seseorang yang selalu berpikir hal buruk tentang orang lain, artinya pikirannya sendiri juga buruk. Seseorang yang selalu memikirkan keburukan orang lain, artinya pikirannya sendiri sudah pasti buruk. Parita Buddha menjelaskan bahwa senantiasa berpikiran baik, maka tindakan yang dilakukan juga pasti adalah kebaikan. Seseorang yang sering berbuat kebaikan, maka dia pasti memiliki kebaikan, artinya dia pasti memiliki kebaikan di dalam hatinya. Hari ini, Sifu memberitahu kalian bahwa jika Anda selalu memikirkan jasa Sifu Anda, maka Anda akan diberkati oleh Tisarana karena kalian belajar mengikuti Sifu. Kalian sering berpikir bahwa Sifu kami memiliki pahala, jadi kalian akan diberkati oleh Tisarana. Berkat dari Tisarana sangat kuat. Itu sebabnya Sifu memberitahu kalian bahwa sangat penting untuk menghormati guru dan ajarannya. Contoh sederhana, Anda pergi sekolah. Jika tidak menghormati guru sekolah yang mengajar Anda, apakah Anda bisa belajar dengan baik? Jadi hormatilah Sifu, dan Tisarana akan melindungi Anda. Pada zaman dulu, ada seorang biksu muda dan seorang samanera di kuil. Dia menghormati gurunya. Tisarana berada di dalam hatinya, yaitu Buddha, Dharma, dan Sangha. Mengapa dengan menghormati gurunya, maka Tisarana akan muncul? Sangat mudah. Pertama, Buddha, Dharma, dan Sangha. Melihat gurunya sebagai seorang Buddha. Apakah gurunya memiliki Buddha di dalam hatinya? Ada. Jika Anda menghormati guru, artinya Anda memiliki Buddha di dalam hati Anda. Apakah guru adalah seorang petugas penegak hukum? Guru mengajarkan kalian untuk belajar Dharma, mengajarkan Anda untuk memahami Dharma. Bukankah itu berarti Dharma itu ada, benar kan? Seorang guru yang memberikan contoh baik dan disiplin menaati sila, itu sama saja dengan Anda sedang mengikuti seorang Sangha. Dengan begitu, Tisarana akan berada di dalam diri Anda. Ketika Anda telah melenyapkan rintangan Anda sendiri, Anda sudah melenyapkan rintangan Anda sendiri. Buddha memberkati dunia ini. Mengapa Buddha memberkati dunia ini? Bukankah Anda merupakan salah satu orang dari dunia ini? Jika Anda menghormati guru Anda, artinya rintangan Anda akan lenyap. Bukankah Anda dapat menerima berkat dan perlindungan dari Buddha? Pahala guru dapat memberkati pahala Anda sendiri. Jika seseorang menghormati orang lain, maka Anda akan dihormati oleh orang lain. Itulah kebenarannya.
Jika Anda memuji jasa Buddha dan jasa guru hari ini, artinya Anda memiliki pahala. Saya akan berbicara tentang topik yang sedikit lebih dalam. Sebelumnya, saya hanya berbicara tentang topik yang sangat ringan. Saya akan berbicara tentang topik yang sedikit lebih dalam. Perasaan. Buddha memiliki arti tercerahkan. Seseorang yang tercerahkan. Nama Buddha artinya adalah orang yang tercerahkan. Perasaan yang sensitif. Jika seseorang memiliki perasaan yang sangat berhati-hati dan sangat sensitif, Anda merasa bahwa hal ini tidak baik, dan Anda akan merasakan perubahan dari hati yang terlalu sensitif ini. Begitu juga dengan perubahan dari perilaku dan pemikiran Anda. Contoh sederhana, Anda bertemu orang ini untuk pertama kalinya hari ini, dan Anda tidak mengatakan sepatah kata pun kepadanya. Anda akan merasakan perubahan perasaan yang sensitif tersebut. Anda suka atau tidak suka orang ini. Saya merasa ada yang salah dengan orang ini, atau saya merasa ingin berteman dengannya karena saya menyukainya. Inilah yang disebut sebagai perasaan sensitif. Karena cahaya di dalam hati Anda. Ada cahaya di dalam hati Anda. Cahaya ini dapat membantu Anda mencapai pencerahan. Jadi apakah Anda memahami lingkungan ini dengan baik atau tidak? Apakah Anda merasa akan terjadi masalah, pencerahan, lingkungan, menuju jalan pencerahan? Seseorang tidak dapat memahami dengan baik lingkungan di mana dia belajar, maka dia tidak akan tercerahkan. Dengan kata lain, lingkungan ini bukanlah sebuah lingkungan bagi Anda untuk belajar Dharma, hingga membuat Anda merasa tidak senang. Maka Anda tidak akan tercerahkan. Anda merasa tidak senang belajar dengan guru ini, maka Anda tidak akan mendapat pelajaran apapun, dan Anda tidak akan memahami kebenaran. Semua orang telah mendengar tentang Silimfaman. Banyak orang berkata, saya pernah mendengar tentang Dharma sebelumnya, dan saya tahu banyak tentangnya. Tetapi saya tidak pernah membina diri dengan benar. Mengapa? Karena kurangnya tingkat kesadaran dia. Bagaimana Anda bisa mendapatkan pencerahan jika tidak memiliki pikiran yang cerah? Dapatkah Anda tercerahkan hingga mencapai tingkat kesadaran spiritual dan mencapai alam Buddha? Perasaan bisa berubah. Jika seseorang memperlakukan Anda dengan baik hari ini, maka Anda akan merasa senang. Sedangkan jika mereka memperlakukan Anda dengan buruk, maka perasaan Anda akan berubah. Perasaan yang berubah jika Anda memiliki kesan yang baik tentang dia hari ini. Tetapi apakah Anda akan memiliki kesan buruk tentang dia di dalam 2 hari nanti? Bukankah kalian saling mencintai saat menikah? Lalu setelah beberapa tahun pernikahan, Anda malah berpikir, lebih baik dia mati lebih dulu. Meski dia masih hidup, sebaiknya jangan bertemu dengan saya lagi. Perasaanmu berubah kan? Karena perasaan Anda berubah, lingkungan Anda berubah, maka karakter Anda juga pasti akan berubah. Jadi pencerahan, hanya pencerahan yang sulit berubah. Ketika Anda memiliki Buddha atau Busa di dalam hati Anda hari ini, maka hati Anda akan sulit berubah. Sifu beritahukan kepada kalian bahwa pencerahan tidak mudah berubah. Seseorang perlu untuk mempraktikkan dan mewujudkan apa yang ada di dalam teori Dharma. Contoh sederhana, 6 sifat luhur, Sat Paramita. Benar kan? Tidak boleh tidur sampai siang di rumah. Harus bangun secepatnya. Perlu memasak dan melakukan sesuatu. Memanfaatkan waktu, menyisihkan waktu untuk membacakan parita. Ini disebut sebagai Vira Paramita, ketekunan. Benar kan? Terjadi sesuatu di pekerjaan sehingga suami memarahi Anda dan Anda menjadi tidak senang. Saya harus sabar. Saya adalah praktisi Buddhis, sedangkan dia bukan. Tidak masalah jika dia memarahi saya. Saya tidak akan balik memarahinya. Saya memiliki kesabaran. Artinya, Anda telah memiliki Santi Paramita, kesabaran. Semua yang Sifu katakan adalah untuk memperhatikan teori-teori Buddhisme yang mendalam. Mengerti? Jadi bagian luar dan dalam itu dapat menjadi satu kesatuan. Apa itu di dalam? Anda perlu membina di dalam dan di luar diri Anda. Contoh sederhana, Anda membaca parita di rumah setiap hari, tapi suami tidak percaya. Lingkungan luar ini tidak baik untuk Anda. Jadi Anda tidak hanya perlu memperkuat pembinaan diri masing-masing, tetapi juga harus bersikap baik terhadap dia selayaknya sikap seorang Busa. Anda perlu bersikap sebaik-baiknya agar suami bisa merasakan perubahan yang Anda alami setelah belajar Dharma. Anda bukanlah seorang manusia biasa lagi. Buatlah dia terkesan.
Dengan begitu, suami juga akan sembahyang dan membaca parita bersama Anda. Inilah yang disebut sebagai bagian luar dan dalam dapat menjadi satu kesatuan. Kemudian, ketika Anda mencapai pencerahan, berarti Anda adalah seorang praktisi budi sejati. Apakah kalian mengerti? Jadi, pencerahan dan kesadaran seseorang, dan masih ada salah satu tingkat tinggi meditasi. Mereka tidak berada di luar, juga tidak berada di tengah, juga tidak berada di dalam. Lalu di mana? Tidak ada di mana-mana. Bukan berarti ketika Anda mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan di luar sana, lalu Dharma sudah datang untuk menuntun saya menuju kebahagiaan. Jika hari ini saya tidak dapat berpikiran jernih, dan saya ingin berpikiran jernih sekarang juga, wow, pencerahan itu telah datang. Pada akhirnya pencerahan itu tidak muncul. Wah, sifat kebudaan muncullah. Saya ingin menjadi baik dan memiliki welas asih. Kemudian perlahan-lahan Anda berpikir, saya sudah mengerti segalanya. Sebenarnya Anda harus ingat bahwa Dharma adalah kebenaran mutlak yang tidak akan pernah berubah. Inilah yang disebut sebagai pencerahan. Apa itu perasaan? Sifu akan memberitahu kalian. Selama Anda membina diri, perasaan tubuh dan jiwa Anda terhadap Dharma, perasaan aura Anda, ketika tubuh, pikiran, dan aura Anda tidak berubah, perasaan Anda adalah pencerahan. Ketika perasaan tubuh, jiwa, dan ki Anda berubah, artinya Anda tidak mendapatkan perasaan apapun. Sebenarnya, perasaan seseorang sangat sensitif. Dia bisa tahu apa yang orang lain pikirkan. Bagaimana orang lain memperlakukan Anda, apakah itu asli atau palsu. Semuanya adalah perasaan. Ketika Anda memiliki perasaan ini, Anda akan tercerahkan. Anda akan merasa telah tercerahkan. Itulah mengapa orang berkata saya telah menyadari hal ini. Inilah yang disebut sebagai pencerahan. Perasaan adalah sebuah makna yang dalam. Makna yang dalam dikatakan bahwa ada beberapa jenis penderitaan. Penderitaan jasmani adalah penderitaan yang berada di luar. Misalnya, jika Anda jatuh terluka, kulit Anda tergoles dan berdarah, ini adalah penderitaan luar. Namun, ini tidak dapat disebut dengan penderitaan. Lalu, apa itu penderitaan yang paling sakit? Dihilangkan dan tidak bisa dilepaskan. Jika penderitaannya semakin dalam, penderitaan seseorang menjadi semakin dalam, maka perasaan sedihnya tidak akan berubah. Misalnya, setelah saya belajar Dharma hari ini, saya telah mengerti bahwa Dharma tidak akan pernah berubah. Setelah orang baik mempelajari Dharma, dia akan merasa bahwa Dharma tidak berubah. Lihatlah 2500 tahun yang lalu, Dharma yang diajarkan oleh Sang Buddha masih kita gunakan hingga hari ini. Apakah Dharma sudah berubah? Mengapa beberapa orang bisa belajar dengan baik, sedangkan yang lainnya tidak? Itu bukanlah karena Dharma yang telah berubah, melainkan manusianya yang telah berubah. Mengerti? Seperti banyak orang yang pernikahannya tidak berubah, namun hubungannya telah berubah. Jadi jika Anda ingin bersatu dengan Dharma, Anda harus menyadari bahwa Dharma tidak dapat berubah dengan mudah. Saya menemukan jalan Dharma hari ini, maka saya pasti akan melewati jalan tersebut. Dengan bantuan Kuan Yin Busa, saya pasti akan berhasil. Dengan bantuan Kuan Yin Busa, hari ini saya pasti akan tercerahkan. Saya akan mengajarkan kalian sebuah kebenaran Dharma. Kalian tahu, selama Anda tetap berpegang teguh pada yang satu ini, maka Anda pasti akan berhasil. Jangan terlalu serius memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang Anda selama Anda baik kepada orang lain. Mengapa banyak orang gagal di tengah jalan? Karena dia berpikir, dia tidak bersikap baik kepada saya. Kenapa saya harus bersikap baik kepadanya? Dia begitu menyakiti hati saya. Kenapa saya tidak boleh membalasnya? Dia memaki saya. Mengapa saya tidak boleh membalas dendam kepadanya? Itulah manusia. Tidak peduli apa yang Anda lakukan. Seorang busa akan senantiasa berwelas asih kepada siapapun. Jadi jangan percaya bahwa dia akan berubah. Karena selama Anda tidak berubah, maka orang lain tidak akan berubah. Selama Anda berubah, maka orang lain baru akan berubah. Jadi jika Dharma tidak berubah, maka Anda akan tercerahkan dan tidak akan berubah selamanya.